Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari sama-sama kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan mudahkanlah pemahaman kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Ananda soleh dan soleha. Hari ini kita masuk materi tentang lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, Ananda soleh dan soleha mampu menjelaskan bagian-bagian lingkaran dengan tepat. Baik, Ananda soleh dan soleha, silakan mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Ananda soleh dan soleha, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang berada di sekitar kita berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran. Misalnya uang koin, kancing, jam dinding, dan roda sepeda. Sebenarnya apa sih pengertian dari lingkaran? Lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Soleh, kita masuk ke bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Ustazah sudah ada gambar model lingkaran. Kemudian di tengah-tengahnya itu sudah simbolkan sebagai titik O, adalah sebagai titik pusat lingkaran. Selanjutnya adalah diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Seperti itu. Jadi bukan hanya horizontal seperti ini, vertikal juga seperti ini, merupakan diameter. Intinya diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, kemudian dia melalui titik tengah atau titik pusat lingkaran. Dan diameter juga ini menjadikan lingkaran terbagi dua menjadi sama besar. Jadi secara horizontal diameter lingkaran gambarnya seperti ini, kemudian secara vertikal, kemudian miringnya juga seperti ini. Jadi intinya diameter itu membagi dua lingkaran sama besar, kemudian dia harus melalui titik pusat seperti itu. Selanjutnya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Misalnya ini Ustazah memiliki titik pusat lingkaran, Ustazah simbolkan dengan O. Kemudian garis dari O ke A, garis dari O ke A, ya. Itulah panjang garis itulah yang disebut sebagai jari-jari dan disimbolkan sebagai R, ya. Jadi panjang dari O ke A adalah jari-jari, seperti itu. Gambarnya juga bisa seperti ini. Jadi panjang dari O ke B itu adalah juga jari-jari, atau seperti ini, dari O ke C juga merupakan jari-jari. Jadi jika kita lihat diameter jari-jari itu adalah panjangnya adalah setengah dari diameter. Kalau diameter tadi panjangnya dia full sampai ke ujung, sampai titik yang lain ada pada lingkaran, seperti itu. Selanjutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut.
Jadi busur, saya ulangi, busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi busur lingkaran, ini garis lengkung yang menghubungkan dua titik. Ustazah contohkan di sini busurnya merupakan busur BA. Jadi garis lengkung ini Ustazah hubungkan dari B ke A, itulah yang disebut sebagai busur. Mungkin bisa dengan gambar yang lain busurnya seperti ini, atau busur yang lain misalnya Ustazah gambar dari C ke D seperti ini ya. Ustazah beri tanda lebih tebal, itulah yang disebut dengan busur. Selanjutnya tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar tersebut garis lurus AC merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi daerah yang Ustazah arsir ini adalah sebagai juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi ini jari-jari, O ke C itu adalah jari-jari, kemudian O ke B juga adalah jari-jari, kemudian ini adalah sebagai sebuah busur lingkaran. Jadi yang dimaksud juring adalah daerah arsiran ini antara yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Itulah yang dimaksud dengan juring. Kemudian yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar tersebut, daerah yang Ustazah arsir dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Jadi yang dimaksud dengan tembereng ini daerah yang Ustazah arsir, itulah yang dimaksud dengan tembereng, dimana tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Jadi ini busurnya, busur AC, kemudian tali busurnya juga adalah tali busur AC. Jadi daerah ini yang dimaksud dengan tembereng. Mungkin bisa juga seperti ini ya. Misalnya ini D, E. Jadi ini yang dimaksud dengan tembereng. Artinya tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Jadi ini busurnya adalah busur DE, kemudian tali busurnya juga adalah tali busur DE. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Ustazah ulangi, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar tersebut, garis OP merupakan apotema. OP pada gambar ini ya, O ke P itu adalah apotema. Karena apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi titik pusatnya ini adalah O, kemudian tali busurnya adalah A, B. Maka garis yang menghubungkan antara O ke
tali busur AB, saya simpulkan dengan P, OP ini disebut sebagai apotema. Ya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, itu penjelasan tentang bagian-bagian lingkaran. Ananda Soleh dan Soleha, tugas untuk hari ini ada pada halaman 63. Untuk soal nomor 1, tuliskan nama bagian-bagian pada lingkaran berikut. Yang A itu adalah yang ditanyakan adalah apa nama antara garis yang ditandai biru seperti ini. Ya. Apa nama dari daerah yang diberi tanda warna biru seperti ini. Kemudian yang bagian B adalah apa sebutan atau apa nama dari garis yang menghubungkan antara O ke A. Selanjutnya pada bagian C adalah apa sebutan atau nama dari daerah yang dibatasi antara dua jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari lingkaran OB dan OA serta tali busur AB. Apa nama daerah yang diberi tanda biru pada gambar tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan gambar di samping, tentukan yang A titik pusat. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan jari-jari, selanjutnya diameter, kemudian juring, tembereng, tali busur, dan apotema. Jadi untuk soal nomor 2 ini tentukan titik pusat. Contohnya ya, tentukan titik pusat. Berarti kita tuliskan apa simbol dari titik pusat, misalnya O, atau misalnya pada gambar, sesuai pada gambar misalnya A atau B, kita tulis simbol dari titik pusatnya. Begitupun juga untuk jari-jari, diameter, juring, tembereng, tali busur, dan apotema. Seperti itu. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk tugas hari ini ada 2 nomor, silahkan dikerjakan dengan baik. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda Soleh dan Soleha. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.